juga dia. Jadi makanya ana waktu pas dibilang hurufat tuh ana bilang kok Habib Rizik begitu ya. Tapi ya udahlah biarin lah, itu kan pemikiran dia. Habib Rizik tuh paling benci tuh sama hurufat kayak gitu tuh. Kan ada YouTube ya kan, beliau nyerang kan? Iya, tahu anak-anak dengerin YouTube-nya. Anak dengerin. Cuman kok nggak dibredel gitu loh kitab-kitabnya itu, seperti seolah-olah kitab panduan itu, gitu loh. Ini satu itu, kedua polemik ini tidak akan terjadi apabila tidak ada keributan-keributan, saling menjas ya, saling menjas, mendewakan dirinya seperti ini, seperti kata antum tadi, ucapannya seorang Habib yang jahil dan bodoh ahli maksiat lebih mulia daripada 70 ulama. Ini kan ucapan-ucapan orang-orang jahil ya, yang mana akhirnya membangkitkan ya, akhirnya orang mempertanyakan bener nggak sih ini Zuria. Nah, terjadilah polemik ini. Enggak, itu kalau yang ngomong itu tuh itu ngawur itu. Kalau ana nggak setuju, ana kalau ketemu sama orang yang ngomong mau itu Habib lagi, ana mau ngomong itu dasarnya dari mana? Ilmu itu di atas segalanya. Nggak bisa. Nasab itu nggak menjamin kemuliaan seseorang. Nggak bisa. Itu ngomong itu ngawur. Makanya saya bilang, orang yang tidak punya ilmu jangan dikasih panggung. Itu kan ngawur jadinya, Gib. Nah, makanya Gib, itu kengawuran itu karena ada kitab panduannya, Gib. Jadi teman-teman ini hampir baca semua kitab panduannya, Gib. Gitu loh. Jadi semua itu ada kitabnya. Lah bukan tidak ada kitabnya, mungkin orang-orang ya kan, oh itu cerita dongeng-dongeng orang-orang tidak berilmu. Tapi berhubung ini karena ada kitab panduan, akhirnya seperti itu, Gib. Gitu nah loh. Itu makanya diserang sama Habib Rizik. Habib Rizik menyerang itu bahasanya khurafat kata Habib Rizik. Jadi kita gimana ya, bingung juga ya kan. Nah, gitu loh. Akhirnya imbasnya sekarang, Gib, semua ahlu Yaman jadi bulan-bulanan, Gib. Paham ya, polemik ini ahlu Yaman semua jadi bulan-bulanan, gitu loh. Gitu loh. Iya sih. Sebetulnya hal ini kan nggak boleh ya terjadi seperti ini, nggak boleh ya. Kita ini hidup di negara Indonesia ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Coba hal-hal ini diterapkan dengan baik dan ini dan itu, mungkin ya mungkin tidak akan terjadi seperti hal-hal ini, gitu loh. Lo ada lagi Anda ngeliat video tuh ada orang nulis surat, orang udah meninggal disuruh nulis surat katanya buat dia. Ngawur, itu ngawur kalau Anda bilang. Masa orang udah meninggal dikasih surat? Lupa namanya siapa gitu. Rata-rata tuh kebanyakan tuh yang muda-muda. Yang muda-muda tuh yang bicara kayak begitu tuh, wah Anda makanya gak suka tuh kayak gitu. Tahu. Juga ya, ini Afwan ya. Juga si Taufik pernah ngomong ya. Kalian pandai baca Al-Quran, mempercayai Al-Quran, tapi kalian tidak mempercayai Habib kalian sesat. Loh, ini kan nggak baik. Ini kan melukai hati umat Islam semuanya, Gib. Iya benar. Betul dong. Ini kalau perihal itu kan masalah keyakinan Mas. Itu kan beliau itu bicara di ahli masuk di pengajiannya. Nah, kalau gini ya, kalau salah Anda bilang salah, kalau benar Anda bilang benar. Kalau misalkan kayak Habib Taufik ya, Anda ini pernah ketemu sama beliau 1 kali doang, 2 kali ya. Itu gini, kalau Anda tuh mau itu Habib, mau itu kiai, mau itu ulama, mau itu syekh, mau itu siapapun orangnya, kalau dia berilmu, Anda hormatin. Jadi kita ngelihat ilmunya ya. Bahkan orang-orang ngehujat Anda tuh kagum sama beliau karena beliau itu. Ntar Sam Dalijo di mute dulu. Ya silakan Gin. Ya, jadi kalau Anda tuh lebih orang yang menjunjung tinggi ilmu, gitu ya. Nah, kalau perihalnya kayak Habib Taufik, ini banyak bahasanya simpang siur yang digoreng gitu ya. Karena beliau ini yang Anda tahu ya, Anda sempat ketemu gitu soalnya. Itu nggak sesuai dengan apa yang diomongin. Beliau itu nggak ikut politik, beliau itu tuh ketua Robito itu kan dipilih. Bukannya beliau nyalonin, bukan. Karena beliau ini orang menurut Anda tuh orang alim. Cuman perkara beliau itu ngomong masalah gula sekilo, itu kan digoreng. Sebenarnya beliau itu bukan ngerendahin, tapi membuat perbandingan gitu kayak
ini loh effortnya Soebul Hajat begini gitu kan. Tapi ya kembali lagi tuh kan hak masing-masing netizen ya, mau hujat mau apa itu lagi. Kan yang Anda sedihin itu kenapa sih para ulama-ulama kita tuh dihujat gitu kan? Oh dia salah, oh dia begini. Ya apa salahnya? Apa dia ngerugiin kita atau enggak? Ini masalah kalau perihal emang perihal nasab, kamu nggak percaya sama nasab ya udah nggak apa-apa. Kalau cuma percaya, ya boleh. Itu kan hak masing-masing sama orang. Kalau sampai bahasanya terlalu kasar, terlalu yang ini, wah saya kurang ini. Tapi kalau misalkan memang yang salah, contohnya ada orang bilang begini, nanti kalau mati tulis surat, titip, oh itu ngawur. Masa surat bisa ke akhirat? Orang gila apa? Kan nggak bisa kayak begitu. Terus tadi orang ngomong masalah bab ngimpi ketemu Nabi, ketemu Rasulullah tiap hari, ya ngawur gitu loh. Jadi kita, kalau saya pribadi, saya itu lebih ke ya kita rasional aja lah, berpikir lah, udah nggak zaman lah kayak gitu tuh udah nggak zaman gitu loh. Ya, itu sih menurut pandangan Anda pribadi ya. Gitu. Bagus. Jadi gini, Gip ya. Memang andai Mbak Alawi ini tidak menyempatkan Duria, mungkin dengan polemik tidak akan terjadi polemik ini bila kekeliruan berbicara seperti itu. Paling harus lapor gitu aja. Tapi karena ini membawa seorang nasab ya, mengatakan Mbak Alawi ini Duria Rasulullah, maka tatkala ucapan-ucapan dan tingkah pola apapun yang tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, maka menjadilah polemik. Ya, terjadinya polemik. Jadi kalau masalah si Taufik Asgaf ya, itu ada videonya jelas yang mengatakan itu, dan juga Taufik Asgaf juga mengatakan para ulama-ulama ini pengawalnya Habib, itu jelas di videonya itu jelas dikatakan sama Taufik. Loh, kalau toh itu memang tertutup untuk kalangan nggak usah toh dia siarin atau direkam, bilang jangan direkam, HP matiin semua, kan mestinya gitu loh. Jadi lebih afdolnya tidak usah mengatakan seperti itu yang bisa melukai hati umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya orang-orang yang cinta pada kiai ulama, itu akhirnya seperti ini gitu loh. Dan kita tidak berharap hal-hal seperti ini terjadi ya, tapi ya qadarullah, semua ini harus terjadi karena apa? Yaitu tadi, gara-gara ucapan 1-2 orang, terus ditambah tausiah yang si bocil-bocil itu nggak punya ilmu, asal nerocos, ya jadinya seperti ini. Gitu loh, Gip. Paham ya? Betul. Saya tak mau jawab. Boleh saya nambahi dikit? Silakan. Lara. Ya, jadi saya mau menambahi ini dari Syekh Sapu Penyapu Ranjau. Ini Bang Nakib juga kan, bukan ya, kita flashback ke belakang lagi ya, pernah kan Rizik juga menghina Gus Dur ya kan, terus juga ya ceramahnya juga sering menghina presiden gitu kan. Nah ditambah lagi juga ada dari politisi yang dari Balawi itu, Faisal Assegaf, menghina-hina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus juga si Bahar tuh kalau ceramah, aduh panas kuping lah gitu. Sifatnya banyak provokasinya. Nah di situ juga ada pernyataan Wali Songo nasabnya terputus. Tapi daripada kejadian itu, sangat disayangkannya kenapa yang namanya Robitoh Alawiyah itu kan selain juga ormas pencatat nasab, juga kan dia bisa mengklarifikasi bahwasannya itu ceramahnya si Rizik, terus statementnya si Faisal Assegaf, ceramahnya Bahar itu tidak benar, atau ceramah-ceramah yang bersifat halu itu tidak benar atau gimana. Ada klarifikasi lah dari Robitoh. Selama ini kan nggak ada permintaan maaf ke Gus Dur, nggak ada permintaan maaf kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, baik ke keluarganya Hadratus Syekh juga nggak ada. Itu yang sangat kami sayangkan gitu. Terus ke keluarga Wali Songo juga tidak ada. Itu yang sangat kami sayangi. Nah disinilah terpicu semua nih, gitu loh. Saya hanya menambahkan aja ya. Iya.
Ini Ana mau baca komen dari ANCS. Jika ngawur, suarakan Bib sama kaum Balwi, biar ada titik kebenaran. Ini betul, ini tepat, ini didikan Islam, ini didikan syariat ya. Biarpun siapa dia. Nah, saya kan besarnya di Saudi, sekolah di Saudi, semuanya di Saudi. Kita kalau ada ulama yang salah, rakyat Saudi itu semuanya berangkat ke maktab, ke kantor para ulama yang salah itu. Misalkan Al-Jaifan salah berkata, kita datangkan. Itu malah baik untuk dia dan negara dan rakyat yang tidak dibodoh-bodohkan. Ini Ana suka dengan komen ini nih. Itu sebetulnya baik. Jika ngawur, suarakan Bib sama kaum Balwi, biar ada titik kebenaran. Ini sangat Anda setuju. Paling baik ini komen. Oke, bentar saya Al-Ketir ya. Jadi gini Nagib ya. Ana suka dengan anak muda pemikiran seperti antum ini, Ana suka ya. Nah, alangkah indahnya bila anak muda dari kelompok Ba'alawi ini bisa berpikir seperti antum. Mungkin akan semuanya itu akan enak gitu loh. Ana berharap lewat lisan antum berbicara dengan para klan Ba'alawi ini untuk bisa mengikuti jejak antum. Salah katakan salah, benar katakan benar. Itu betul, itu harus seperti itu. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Itu Ana suka. Makanya mudah-mudahan lewat lisan antum, lewat pembicaraan ini antara Ana dan teman-teman semua sama antum ini antum bisa mewakili untuk menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan antum untuk menyampaikan. Duduk bareng, selesaikan perkara nasab ini, clear, selesai. Ya akhir, Ana bukan nasab atau sudah jangan ganggu Ana nasab ini hanya untuk keluarga Ana saja. Selesai. Mungkin seperti itu insya Allah ya Nagib. Ya, sekali lagi mungkin Ana kalau ada menyinggung perasaan antum, Ana minta maaf Nagib ya. Siap. Ya akhir semua, nanti Ana kalau ada kesempatan Ana sampai-sampein pesan-pesannya buat dari semuanya nanti ya. Ana kayaknya mau turun. Naam. Makasih juga Bang kalian semua ya. Salam kenal semua. Maafin kalau ada salah-salah kata ya. Yo, sama-sama gitu. Sama-sama gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara dengan orang seperti ini kan enak, kita ngobrol tuh enak ya. Tidak ada cacian, tidak ada makian, enak. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang mantep tuh, kurang legowo ya. Saya mohon maaf. Jadi saya harus menyikapi seperti ini gitu loh saudara-saudaraku ya. Enggak saya suka juga dengan cara saya nanggapi tadi. Jadi ya kalau orang adem ya kita adepin adem lah kan, lebih enak begitu. Ini di bawah saya ini Khabib juga ini, Khabib Koko. Nah Abdullah ini Galijo, Sam Galijo. Saya mau jawabin Abdullah ini yang bahasa Arab ini namanya. Ba'alwi cucu Nabi Muhammad SAW. Baik, oke. Kita nggak protes itu. Tapi kamu Ba'alwi bukan? Atau Muhyiddin? Jawab jujur. Oh saya tah. Mana Abdullah? Mana nggak ada? Enggak, itu Abdullah yang dibawa. Kang Sam jangan kepedean dulu. Yang bahasa Arab. Galijo, kon iku tak kon udan-udan datang muncul lo kene. Wis mana kok dhisik cek iki ditanggepi sing nang nisor iku Galijo. Nggih siap. Oh, Siap mohon Tuan. narasi, Siap, Tuan. silakan. Nanti saya ketik aja. Oh nggih. Galijo iki tidak seneng narasi, seneng nguping Galijo iki. Kula tak narasi kula nggih. Tak narasi. Satu narasi saya. Sampean tahu petinju, hati-hati.
keinginan yang dibahas semuanya itu nggak mungkin terrealisasi. Paham? Nggak mungkin ada jawaban, ada praktek, mohon maaf dan sebagainya. Aku kumpul wong Arab iku tahu kan mulai cipret tahu kumpul wong Arab, kumpul wong Yaman ya. Galijo, ya kita cuman menyampaikan perkara itu sampai of tidak dan tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan hujah kita, ya. Lek kon muni kumpul wong Arab mulai cilik, ya. Insyaallah antara umurmu mbek umurku undi ya. Jadi podo werune ya. Oke? Oke Tuan, siap Tuan. Wis. Ojo jadi ndak usah dowo-dowo kumpul wong Arab mulai cipret mulai ndak usah wis. Akhirnya nanti jadi salah paham. Oke Kang Galijo? Nggih Wan, nggih Wan. Oke, lanjut saudaraku yang lain. Nggak mau dia Syekh, diajak naik nggak mau dia. Buzzer itu kayaknya itu. Oke deh, daripada ini Ana mau jawabin Aida Rara ya. Aida Rara dia bilang kalau tidak percaya sama Habib, dia bilang terserah kamu. Nah, saya akan jawab, Habib itu bukan orang Arab. Dan sedangkan Rasulullah itu orang Arab. Dan Habib itu aslinya dari Kaukas. Apakah Rasulullah dari negara Kaukas? Sedangkan orang Arab itu DNA-nya J1. Ini kan dari Bani Hamdan atau Bani Bani Gahtan. Itu J1, orang Arab, Jazirah Arab. Sedangkan para Habib G. Jadi kalau kita mau sebut, mustahil mereka dari cucu Nabi. Jadi kita pakai ini aja ya, pakai ilmiah, pakai segala. Itu tidak bisa. Bukan terserah kita, kita lihat. Mereka bukan orang Arab atau bukan orang Yaman yang disebut Yaman. Mereka pendatang ke Yaman. Itu kamu karena belum tahu, kamu menyintai seseorang, bukan menyintai dzurriyyat Rasul. Dzurriyyat Rasul itu kita harus percaya, bukan dicintai, harus percaya. Seperti ini, yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Taif, yang di Sina, yang di Irak, yang di mana-mana itu ada dzurriyyat Rasul. Tapi kita tahu mereka ini benar-benar cucu Nabi. Jadi bukan mengakui mereka. Mereka tidak akan mengakui seperti Habib-Habib ini. Saya cucu Nabi. Mereka tidak. Tidak ada. Yang di Mekah aja tidak ada yang mengakui. Cuman mereka tahu dirinya bahwa mereka dzurriyyat Rasul dan mereka Bani Hashim dan mereka Bani Quraisy. Itu mereka tidak mengagung-agungkan dirinya. Mereka tahu yang pertama itu Islam, takwanya, bukan keturunannya. Mereka menjaga akhlaknya. Kalau mereka orang-orang tahu kalau mereka dari keturunan Nabi, mereka menjaga akhlaknya, ininya semuanya. Mereka tidak ada saya sejak kecil sampai dewasa sekarang
belum pernah dari dzurriyyat Rasul yang asli, maksud saya, yang asli teriak-teriak saya cucu Nabi, nggak ada di Mekah. Mereka ada Bani Quraisy. Kita bangga sama Al-Qatiri. Kita dari keturunan Nabi Hud. Kita Bani Hamdan. Kita bangga dengan syair-syair. Dengan syelah disebutnya. Syair. Itu kita bangga begitu, bukan meneriakan ke orang lain bahwa kita cucu Nabi. Tidak. Dan Bani Hashim juga dan Sadah begitu juga, mereka bikin syair-syair karena mereka bangga dengan keturunannya. Begitu. Jadi orang Arab itu tidak ada yang teriak-teriak saya dari cucu Nabi, darah saya mengalir di dalam tubuh saya, mengalir darah Rasulullah. Tidak ada yang begitu. Jadi hormatilah diri sendiri agar orang menghormatinya. Begitu. Silakan yang lain. Ya, saya tambahin ya dikit. Dari sejarahnya itu kan, kalau kita ngelihat orang-orang Yaman itu dari mana sebenarnya, kita lihat kitab pembandingnya itu di kitab eksternal, umpamanya di kitab Kejadian gitu kan. Itu kan mereka itu adalah orang-orang dari Qahtan atau Qatanite. Kalau di kitab Kejadian itu, di Qahtan itulah nanti yang melahirkan Hadoran atau Hadramaut. Kita katakan itu Hadramaut kan karena memang di situ kota mati sampai sekarang kan. Makanya mereka itu jadi imigran karena kotanya itu ya Hadramaut, kota mati di situ. Iya kan, sementara kita itu dari Sem bin Noh ke Ibrahim, Ismail sampai ke Ibnu Fihr. Ibnu Fihr itulah yang disebut dengan nama lainnya Quraisy. Di Hijaz itu kan yang bertumbuh gitu. Jadi memang secara nasab itu nggak ada hubungannya orang Yaman dengan orang yang ada di Hijaz itu. Tidak ada hubungannya. Kang Peta, bentar saya ralat sedikit ya. Saya ralat sedikit ya. Masalah kata Hadramut itu, makna dari Hadramut itu kematian telah hadir. Ya. Iya. Kematian telah hadir. Jadi sebenarnya itu kan kota matinya itu yang dimaksud. Bentar. Makanya orang di situ sebenarnya orang-orang Hadramaut itu kenapa pengen menasabkan ke Rasulullah itu karena pengen kotanya itu ini. Kotanya istilahnya dianggap ini kan, padahal sebenarnya di situ ya Hadramaut itu ya kota mati. Iya, kalau yang dibahasakan itu emang Hadramaut itu Hadramaut. Jadi yang setiap datang itu mati. Itu di bahasa. Bahasa. Tapi ini nama. Karena kalau bahasa Ibraninya itu kan Hadramaut. Bentar. Jadi sebetulnya Hadramaut bin Qahtan ini orang namanya dia. Ini kota namanya Hadramaut. Dia jauh dari Yaman. Dia bukan Yaman dan Hadramaut bukan Yaman dan Yaman bukan Hadramaut. Itu dia. Nah, kita waktu itu datang ke Hadramaut. Kita tinggal di sana, Bani Hamdan, Qahtan, dari Qahtan. Kita tinggal di sana sampai menjadi kota, sampai menjadi qura. Bukan kota disebutnya qura. Sampai menjadi tanah itu subur waktu itu. Sampai terakhir tahun 67 itu masih subur kerajaan kita Al-Qatiri. Jadi emang di wadi yang disebutnya wadi itu di perkampungan. Itu emang jelas kemiskinan ada di situ. Tapi mereka kaya-kaya. Kenapa? Pengembala. Seperti di Saudi, pengembala kalau kita lihat orang-orang miskin, padahal mereka orang-orang kaya. Itu vilahnya